Oke, selamat malam. Perkenalkan nama saya Kebais Putra dengan NIM 135. Kali ini saya akan mengerjakan lab di section 9.2 itu dengan judul Comprehensive Review. Nah, dalam Comprehensive Review kali ini itu kita diminta untuk menyebarkan aplikasi media sosial yang terdiri dari beberapa komponen kontainer. Yang pertama berisi database dari PostgreSQL. Terus yang kedua ada API eh, string API boot. Terus yang ketiga itu ada UI React yang di hosting dengan Nginx. Nah, yang kali ini gunakan apa yang telah Anda pelajari selama kursus ini untuk membuat dan memulai serangkaian kontainer yang menghosting aplikasi dan sumber dayanya. Aplikasi Beeper yang terdiri dari UI dan API. API menggunakan database PostgreSQL untuk mempertahankan pesan pengguna. Hasil yang kita dapat dari lab ini yaitu yang pertama bisa menjalankan kontainer dari image public. Yang kedua, mengelola siklus hidup kontainer. Yang ketiga itu dapat membuat image kontainer yang efisien. Yang keempat itu membuat dan menertibkan gambar kontainer. Yang kelima itu mengelola komunikasi kontainer pada jaringan Podman. Yang keenam ada memecahkan masalah kontainer dan yang terakhir itu menggunakan penyimpanan kontainer. Sebagai pengguna mesin, guna perintah untuk mempersiapkan sistem Anda untuk latihan ini, yaitu dengan mengakses Student Workstation Lab Start. Nah, seperti yang bisa dilihat di sebelah sini. Terus yang itu perintah ini menyalin kode sumber aplikasi ke workstation dan memeriksa apakah Podman memiliki akses ke image yang diperlukan. Lalu script lab terus mengevaluasi tujuan lab ini. Biarkan script lab tetap berjalan di jendela terminal dan selesaikan tujuan lab ini dari jendela terminal baru. Jadi kita diminta untuk membuat new terminal. Lalu setelah setiap tujuan kembali ke evaluasi script lab untuk melihat apakah Anda telah berhasil menyelesaikan tujuan. Ketika Anda menyelesaikan tujuan, perintah meminta Anda untuk menjalankan fungsi lab finish. Nah, yang pertama kali kita eksekusi untuk menjalankan labnya yaitu dengan mengeksekusi perintah lab spasi start spasi compressive minus review, lalu di enter. Kita tunggu verifying cluster state-nya. Script menyalin dan aplik file terkait ke dalam direktori d0188 /lab/compressive minus review /. Untuk spesifikasinya, yaitu pertama buat dua jaringan Podman yang dipanggil dan yang mengaktifkan DNS, yaitu dengan nama beeper backend dan beeper minus frontend. Lalu poin kedua yaitu membuat kontainer database PostgreSQL yang cocok dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, gunakan gambar kontainer dari registry.ocp4.example.com kolom 8443/rel9/postgresql-13 kolom 1. Lalu yang kedua, gunakan untuk nama wadahnya yaitu beeper-db. 3. Sambungan kontainer ke dalam jaringan beeper minus backend. Terus yang keempat itu lampirkan volume baru yang dipanggil ke dalam direktori beeper minus data /var/lib/pgsql/data. Teruskan variabel lingkungan berikut ke dalam kontainer dengan nama yang pertama, namanya itu PostgreSQL_user beeper, usernya itu beeper, terus nama dan nilai, namanya PostgreSQL password dengan nilainya itu beeper123, lalu nama yang ketiga dengan nama PostgreSQL_database dengan nilai beeper. Lalu di perintah ke 3 diminta untuk membuat gambar kontainer untuk API beeper yang cocok dengan kriteria sebagai berikut. Itu gunakan build multistage dengan image builder untuk
mengkomplikasi aplikasi Java. Terus yang kedua, tahap build harus melakukan tindakan sebagai berikut. Gunakan gambar kontainer. Gambar kontainer ini digunakan sebagai direktori kerja, yaitu registry.ocp4.example.com di kolom 8443/ubi 8 /openjdk -17 kolom 1.12/home/jbboss. Salin kontainer directory host ke direktori kerja gambar atau image. Ubah pemilik menjadi pengguna dengan /d0188/lab/compressive-review-beeper-backend-gboss. Gunakan perintah untuk membuat laporan binner, itu dengan nmvn -s -s -setting.xml. Lalu package -home /jboss/target/beeper -1.0.0.jar. Tahap eksekusi harus melakukan tindakan sebagai berikut. Gunakan gambar kontainer dengan registry.ocp4.example.co.com kolom 8443 lalu /ubi 8/openjdk -17 -runtime kolom 1.12. Lalu yang kedua, salinkan file binner dari gambar pembangunan atau builder beeper -1.0.0.jar dan jalankan perintah untuk memulai API beeper, yaitu dengan java jar beeper -1.0.0.jar. Tandai gambar dengan beeper -api versi 1. Lalu yang keempat, buat kontainer untuk API beeper yang cocok dengan kriteria berikut. Yang pertama, gunakan gambar yang Anda buat atau beeper -api kolom versi 1. Dan itu gunakan untuk nama wadahnya, namanya itu dengan nama beeper -api. Lalu yang ketiga, teruskan variabel environment-nya ke kontainer yang dipanggil sebagai nilai db_os beeper -db. Lalu yang terakhir, hubungkan kontainer ke jaringan jaringan beeper backend dan beeper frontend. Dan gambar langkah ke selanjutnya yaitu buat gambar image container untuk UI beeper yang cocok dengan kriteria berikut. Yang pertama, gunakan build multi-stage dengan image builder untuk mengkomplikasi aplikasi TypeScript React-nya. Terus yang kedua, tahap build harus melakukan tindakan seperti berikut. Yang pertama itu gunakan image container. Image container ini digunakan sebagai direktori kerja, yaitu registry.ocp4.example.com kolom 843/ubi8/node.js -16 kolom 1/opt/app-root/src. Terus lalu yang kedua, tetapkan sebagai penggunaannya root. Yang ketiga, salin konten directory host ke direktori kerja image itu dengan ke /d0188 lalu /lab lalu /compressive-review/beeper-ui. Lalu jalankan perintah di direktori aplikasi untuk menginstal dependensi build dalam image, yaitu dengan npm /install. Lalu jalankan perintah di direktori aplikasi untuk membangun aplikasi. Perintah ini menyimpan artefak yang dibangun dalam direktori, yaitu dengan cara npm /run /build /opt-app-root/src/build. Lalu tahap eksekusi harus melakukan tindakan sebagai berikut. Gunakan image container, yaitu registry
.ocp4.example.com kolom 8443/ub8/nginx -118 kolom 1. Yang kedua, salin file host ke direktori tahap eksekusi dengan //compressive-review/beeper-ui/nginx.conf configuration /etc/nginx/ yang selanjutnya yaitu salin artefak aplikasi yang telah dibuild di tahapan pembangunan ke direktori tahap eksekusi dengan yaitu mengeksekusi /user/share/nginx/html. Gunakan perintah untuk memulai aplikasi nginx -g terus daemon off. Tandai image dengan beeper versi 1, beeper UI versi 1. Terus selanjutnya buat kontainer untuk UI beeper yang cocok dengan kriteria berikut, yaitu gunakan gambar yang Anda buat yaitu beeper-ui. Terus kolom versi 1 gunakan untuk nama kontainernya itu beeper-ui. Lalu petakan port kontainer ke port host 80808080. Sambungkan kontainer ke jaringan beeper -frontend. Dengan ketiga kontainer berjalan dan konfigurasi dengan benar, itu tersedia di localhost 8080. Nah, untuk itu kita bisa lihat di sini ada 13 yang perlu kita perbaiki, yaitu karena tidak bisa melakukan konfigurasi di terminal ini, maka kita harus membuka terminal baru seperti perintah yang pertama. Nah, lalu kita masuk ke dalam langkah 1.1, yaitu membuat jaringan Podman dengan nama beeper backend. Ini kita copy, lalu kita Ctrl V. Setelah itu kita enter. Sudah terbuat itu dengan nama beeper backend. Lalu kita masuk ke langkah 1.2 dengan cara lalu kita paste. Sebentar, habis itu setelah itu kita tinggal enter. Sudah terbentuk. Masuk ke langkah 2 yaitu buat kontainer database dengan volume yang terlampir seperti presensi. Yaitu pertama kita buat volumenya dengan cara eksekusi perintah ini. Copy, Ctrl paste. Tunggu sebentar lalu kita enter. Nah, lalu buat kontainer pakai dengan nama pasang volume sebagai ini. Kita copy. Kita buka teks open text dialog, kita paste, tinggal kita send. Ini dimaksud dengan misalnya Podman run berjalan di belakang layar dengan nama beeper data db, lalu environmentnya itu usernya bernama beeper, lalu passwordnya beeper123, lalu nama database-nya itu beeper. Untuk volumenya beeper minus data, itu seperti yang ini terkait di, lalu ini untuk image-nya. Lalu kita enter. Tunggu sebentar, dia lagi download, bisa ditunggu sebentar. Nah, sudah selesai. Kita masuk ke langkah 3, itu dengan membuat kontainer API beeper dengan menggunakan kontainer file custom. Kita masuk dulu ke dalam ini direktorinya, kita copy paste beeper backend, terus kita enter. Setelah sudah masuk, terus kita membuat ini filenya dengan cara mengetikkan nano spasi container sama dengan ini container file, enter. Nah, setelah itu
kita copy paste yang ini, copy konteks dialog, kita paste, nah kita send. Setelah ini kita langsung klik Ctrl O, lalu kita Ctrl X. Enter, Ctrl X. Setelah itu kita masuk ke langkah 3.3, itu membuat gambar kontainer untuk API yang digunakan sebagai tag Beeper API dengan cara mengeksekusi perintah ini, spasi, lalu kita paste, lalu kita enter. Nah, mungkin untuk pendownloadan yang ini agak lama, jadi mungkin kita bisa tunggu. Karena agak lama, jadi kita ntar setelah kita kembali lagi setelah dia selesai. Halo, kembali lagi setelah tadi sudah selesai atau buildnya sukses. Maka selanjutnya kita akan melanjut ke langkah 3.4, yaitu membuat kontainer yang cocok dengan spesifikasi untuk API Beeper dengan menggunakan tag yang dibuat pada langkah sebelumnya. Itu dengan mengeksekusi sintak portman spasi run spasi -d backslash minus name, yaitu Beeper minus API, lalu spasi minus net dengan nama Beeper minus backend, Beeper minus frontend, terus backslash, lalu environment di db underscore host dengan nama Beeper minus db, lalu dengan spasi Beeper minus API versi 1. Kita open text dialog, kita paste, Ctrl paste, lalu kita send. Kita tunggu, lalu kita enter. Nah, sini sudah berhasil. Lanjut ke langkah keempat, yaitu buat kontainer untuk UI Beeper dengan menggunakan kontainer file custom. Dengan cara pertama kita arahkan ke direktori aplikasi dengan mengeksekusi perintah ini. Ctrl paste, lalu kita open text dialog, terus kita Ctrl paste, kita send, lalu di enter. Nah, sudah berubah direktorinya.
Nah, setelah itu kita mau masuk ke nanonya. Nano. Kita buat container file. Nah, kita enter. Nah, di sini kita lanjut, kita paste dengan ini. Copy, buka open text dialog, kita Ctrl V. Lalu kita send. Tunggu selesai itu. Nah, setelah itu kita Ctrl O, enter, Ctrl X. Nah, sudah. Lalu kita eksekusi ke langkah selanjutnya, yaitu 4.3, yaitu membuat container image untuk UI menggunakan sebagai tag Wiper spasi minus UI versi 1. Kita Ctrl paste di sini. Ctrl paste. Kita enter. Nah, kita tunggu ini bagian ininya download dan di copy-nya. Nah, ini kita tunggu karena mungkin ini agak lama. Kita kembali pas sudah selesai. Ya, kembali lagi bersama saya aja. Ya, jadi kita lanjut setelah selesai atau sukses di build, maka kita lanjut ke langkah 4.4, yaitu dengan perintah buat kayak kontainer yang cocok dengan spesifikasi UI dengan menggunakan tag yang dibuat pada langkah sebelumnya, yaitu dengan mengeksekusi perintah podman spasi run spasi minus d backslash minus minus name dengan nama beeper minus UI dan minus spasi minus minus net nama beeper minus front end backslash. Untuk portnya itu di 8080 untuk di hostnya dan 8080 untuk di kontainernya dengan nama beeper UI versi 1. Lalu kita tinggal copy paste open text dialog, kita paste, lalu kita send. Setelah selesai, kita tinggal enter. Nah, di sini sudah muncul untuk ID-nya. Setelah berhasil mengeksekusi perintah dari 4.4, maka di langkah 4.5 kita diminta untuk mengakses UI dengan menggunakan browser web yang ada di sini, yaitu mari kita buka yang pertama, buka browsernya Firefox di sini. Buka. Ini kita diminta untuk menuju halaman web ini. Kita kontrol copy, kita kontrol paste, kita enter. Nah, di sini sudah muncul untuk websitenya dan kita bisa untuk mengklik new bib di sini. Nah, dengan bisa membuat username misalnya Bayu Ganteng. Nah, di sini komennya mahasiswa Universitas Bumi Gora. Nah, kita submit. Nah, di sini udah ada. Untuk bibnya, mungkin kita kembali lagi ke sini dan kita bisa lihat di sini
itu sudah berhasil memperbaiki semua masalahnya. Di sini sudah 13 passing dan 0 falling. Nah, untuk menyelesaikan lab pada section 9.2, kita diminta untuk mengeksekusi lab finish compare dengan perintah compressive review. Kita copy, lalu kita kontrol paste, lalu kita enter saja. Di sini sudah finishing lab. Kita tunggu sampai selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, dan mungkin ini menjadi penghujung dari lab 9.2, section 9.2 untuk compressive review. Saya Eka Bayu Putra, saya pamit undur diri. Terima kasih.